coba mana? Anda open cam, tunjukkan ke saya kata Sundalnya itu mana. Sebelum saya tunjukkan biji pelernya, seperti keledai biji Sundal Israel. Bro, buah dadamu di jama-jama itu Bani Israel. Chaos kayak gini gitu loh. Aduh, panik biasa. Kalau udah panik begini biasa. Kok panik, Bung? Saya minta kepada Herdi tuduhannya bahwa Arab itu pesunda. Open cam lah. Tunjukin datanya. Aduh, pusing. Sulit sekali sih. Oke, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Ya, inilah pentingnya kita belajar. Jadi dikiranya mungkin kita umat Islam itu mudah dimodoh-modohin, ya. Jangan di-kick dong itu. Jangan di-kick. Bukan aku ya, itu kayaknya dilempar sama moderator itu. Coba lihat. Dilempar moderator apa di Benit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Ya, saya kok di-kick tadi itu ya kan? Di-kick dan diblokir. Kan memalukan. Saya udah masuk belum kan? Ya, jadi teman-teman lucu ya. Saya dibilang nggak menjawab. Kejang-kejang mereka. Ya, jadi ini akun lain. Oke, ya mudah-mudahan saya dinaikkan ya teman-teman. Ini akun lain saya gunakan karena akun saya tadi diblokir. Stres, banyak yang kepanasan. Oke, saya naik lagi. Oke, teman-teman, jangan di-kick lah saya. Ada? Kan? Iya. Enggak ada, dan dia nggak mau nggak mengcounter atau menjawab statement dari Bro Malik kan, maka aku di pertengahan tadi potong dia, ngingetin dia kalau dia nggak menjawab berarti pernyataan Bro Malik itu benar, mengiyakan dia dong. Orang dilanggar semua. Aing ini moderator di sini juga Aing. Enggak. Yang ini belum. Oh. Coba Nathan. Oh itu rumahnya. Kenapa bro? Oke teman-teman, jangan apa yang terjadi? Kenapa bro? Kenapa cuma? Ya, nggak usah diblokir, nggak usah di-kick. Oh, moderator yang apa itu? Ya, jadi saya lanjutkan tadi ya. Saya lanjutkan temanya ya. Anda menuduh siapa Arab, siapa Islam dan seterusnya. Iya. Yang pasti. Sabar Jom. Kasih 1 menit aja. Tunggu, hitung waktunya, kasih waktu lu lagi atur waktu, lu sabar. Biar 1 menit 28 nggak cukup dia. Ya oke, lanjut. Nanti Baru dia nipu, biar nipunya enak lebih lama. Yang nipu itu yang mengaku Yesus itu Tuhan. Bro, coba jangan ditanggapi biar tenang. Kamu jangan kepanasan, santai aja, Bung. Lanjut. Santai ya. Yesus nggak kenal Kristen loh. Ya kita bahas. Kejadian 49 nomor 10 ya. Katanya bawa Quran. Lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Oke? Dan itu siapa yang kemudian membawa hukum Tuhan yang menaklukkan bangsa-bangsa? Yesus tidak ada menaklukkan bangsa-bangsa. Dia yang mati dipenggal kemudian. Bangsa mana yang ditaklukkan oleh Paulus? Bangsa mana yang ditaklukkan oleh Yesus? Tidak ada. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu tidak ada, Arab itu nggak ada dan seterusnya, Bung. Yesaya 42 nomor 1, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan, aku telah menaruh. Apa yang Anda jajakan sekarang? Hukum mana tuh yang Anda jajakan sekarang? Hukum apa? Hukum yang Anda uraikan itu hukum yang tidak bisa diuraikan kepada bangsa. Mana ada negara yang menggunakan ajaran sihir? Udah Jom, roh Tuhan sama roh sihir gedean mana Jom? Akan takluk bangsa-bangsa. Tuhan sama roh sihir ini gedean gak ada mana Jom? hubungannya dengan Arab, apalagi Muhammad. Jauh dari kata mungkin, ibarat langit dan bumi. Karena Muhammad bukanlah keturunan dari Yehuda. Oke, itu pertama. Lalu kedua, Muhammad cuma membawa Yesaya 42.
Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Oke, contoh, ini digenapi oleh Kristus. Hukum Taurat dimeteraikan esensinya dalam dua hukum, itu penggenapannya. Nah, kalau ini diasumsikan kepada Muhammad, contoh, di dalam Taurat jangan bersinah. Ya, lalu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, siapa saja yang mati dalam keadaan bersinah masuk surga, yang penting tidak sirik. Apa itu yang kamu maksudkan? Dimeteraikan? Itu bukan dimeteraikan, itu dibuat lebih parah. Ya, satu poin aja ya. Nah, lalu tentang apa lagi? Nah, di dalam Ulangan 32 ayat 8 dan 9, coba kita baca ya. Ulangan 32 di pause dulu bro waktunya, biar soalnya saya agak lambat. Udah. Sudah Oke. pause. Ulangan Nanti aku pause. nanti semua kalau mau bawa data juga di pause ya, open cam ya. Oh, Open jelas. cam. Oke, Lanjut. open cam. Nah, Ulangan 32, ntar ya. Semua harus ini semua sedikit lagi tobat ini. 8 dan 9. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misah anak-anak manusia, maka ia Tuhan ya menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya Yakub. Ia milik yang ditetapkan baginya. Jadi Israel, Yakub itu ditetapkan Tuhan baginya. Kagak ada Arab bro. Lalu suatu saat Anda mengatakan Anda mau menangis sampai air mata susu, gak akan, karena Alkitab tidak pernah melegitimasi Arab bro. Arab itu di dalam Yeremia 2 ayat 3 itu adalah bangsa persundalan. Contoh, kita buka ya. Yeremia Yeremia 3 ayat 2. Nah, oke. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih, seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan zinamu dan dengan kejahatanmu. Jadi orang Arab ini di zaman Yeremia udah terkenal pesina-pesina, kejahatannya itu udah terkenal. Tuhan tidak pernah melegitimasi Arab sebagai penggenapan janjinya, kagak ada. Kan Tuhan tadi sudah bahasa bahwa hanya Israel, ketetapannya dan hukumnya kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Segala bangsa ini termasuk Arab. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa karena hanya Israel. Dan hukum-hukum Tuhan tidak mereka kenal. Segala bangsa selain Israel tidak dikenal. Lalu kalau Anda menyatakan Muhammad itu nabi, rasul, ya, legitimasinya dari mana? Sedangkan Tuhan hanya melegitimasi bangsa Israel. Dari mana umat Islam punya halusinasi melegitimasi Muhammad itu adalah nabi dan rasul Tuhan? Apa dasarnya? Apakah mungkin Tuhan itu amnesia? Apakah mungkin Tuhan itu pelintat-pelintut? Tidak mungkin Tuhan pelintat-pelintut. Yang pelintat-pelintut itu orang yang mengklaim tanpa dasar. Itu masih banyak waktunya. 30 detik. 30 detik. Jadi saya tambahkan lagi ya di dalam Amos. Saya harap si Amos ini bisa sampai selesai dibacakan. Amos 3 ayat 1 dan 2. Oke, Amos 3 ayat 1 dan 2. Hanya kamu, ya. Ini dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal. Hanya Israel yang dikenal. Bagaimana mungkin Arab itu katanya mengenal Tuhan, Muhammad mengenal Tuhan? Kagak mungkin, itu Tuhan palsu. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Oke? Jadi hanya Israel. Ngapain ngotot maksa masih Arab itu dikenal oleh Tuhan? Iya mungkin. Lanjut. Oke, 12 detik. Ya udah, saya Oke. habisin ya. Ya, silakan.
Ya, Bang Zuma nanti kalau mau buka data nanti kasih tahu dulu. Jadi aku pause gitu loh ya. Silakan Bang Suma. Halo. Iya, baik. Oke, tolong Saudara Herdi bacakan saya dalam original teksnya bangsa Arab yang Anda katakan sebagai bangsa pesundal tadi. Silakan. Oke. Nah, saya tanya sama mu, sakabat itu artinya apa? Apa itu? Sakabat itu artinya apa? Sakabat itu artinya apa? Set, kaf, lamet, hei, taf. Sakabat apa artinya? Sakabat, nggak ada sakabat di sini, bro. Nggak ada sakabat. Jadi gini Herdi ya. Nggak ada Jadi sakabat, gini ya ya. Her. Itu cuman itu terjemahan dalam kurung itu ya Her, supaya kamu Mana? paham. Dalam kurung? Nggak ada dalam bahwasanya ketika dikatakan bahwasanya al ya, di situ ada kata ayin dan lamet al, lalu kemudian dikatakan jalan ya, darakem. Kamu telah duduk untuk mereka seperti orang Arab. Kamu telah duduk seperti orang Arab. Oke, disebut Arab di situ karena di situ adalah terjemahan di luar bahasa Ibrani kemudian diibranikan ke Arabi ya, atau ke Arabat. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan pesundal, tunjukkan di ayat itu bahwa orang Arab itu pesundal. Di mana dituliskan dalam original teks? Saya tidak mengatakan begitu. Saya bacakan di. Oh, Anda tadi mengatakan bahwa Arab itu pesundal. Sementara yang biji pelernya pecah, yang bersundal dan bersundal itu adalah Yerusalem. Bani Israel, Daud bersundal, Hosea bersundal. Oke? Sebentar dulu. Ini mau dijawab nggak nih? Ya, silakan Anda tunjukkan kepada saya bahwa orang Arab itu pesundal. Silakan. Ya, layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah. Original teksnya, Bung. Bung, original teksnya, Bung. Ini sudah diterjemahkan. Oh, saya mau original teksnya. Jangan Anda nangis. Ketika Anda berhadapan dengan saya membawa data, Anda mengatakan Arab itu pesundal, tolong tunjukkan original teksnya. Atau saya bacakan kepada Anda original teksnya. Nampilin data. Ya udah, silakan. Ya udah, silakan bacakan original teksnya. Oke, saya bacakan kepada Anda ya. Ini ada dua kata di dalam kurung di original teks dalam kitab yang Anda ambil. Ya, di situ dijelaskan bahwa say anayik al safayim urai efo lo. Nah, ini bahasa Arabnya. Ya, apa di dalam kurungnya? Subgaut. Itu tidak ada terjemahannya. Open cam dong. Itu tidak ada terjemahannya. Subgaut. Open Ya, cam oke. Konsen dulu. Takutnya dari Lalu kemudian dikatakan di dalam kata sin, kaf, lamet dan taf di situ sukabat, itu dalam kurung, Bung. Itu dalam kurung. Habis waktunya Ya. Cuma Apakah kamu Aduh. Loh. Saya baru beberapa menit kok pada nangis semua sih. open cam. Lalu dikatakan al, Itu sama-sama open cam nih. Ini baru data nih. kamu yang punya Sebut kitab, doang. kamu yang punya kepentingan, kamu yang ngambil kitabnya agama lain. Katanya Dari kamu tuh di situ dikatakan darakim ya batlahem ka arabi hamid barwat tahanifi ares bismillah tasik, ini lalu waktunya udah kemudian dikatakan habis. Tolong bara atek. Mana kata pesundalnya, Her? Waktunya udah habis, Bro. Mana kata pesundalnya? Oke. Waktunya udah habis, Sudah. Bro. Nggak bisa open Kasihan cam. agama Kristen. Kameranya rusak. Kasihan Kameranya agama rusak Kristen apa kalau ini? debatersnya kayak begini. Open cam lah. Kalau mau buka data open cam. Udah. Gak perlu, Bang. Kamu yang punya kitab. nggak berani. Kalau kamu Nggak berani, nggak baca apa-apa. original teks kitabmu. Masa saya yang Ini muslim ada, lebih paham daripada Anda? Itu sudah ada Kasihan. tuh, udah dibukain. Bukan juga dong. Nah, Ayo, itu kan kamu tinggal ku buka baca tuh. Itu kan tinggal ku baca. Ngapain saya harus loh? Anda baca, Anda cocokkan dengan bacaan saya. Kurungnya kagak ada. Kata Dalam subgal kurungnya. diterjemahkan dalam kurung dengan laki-laki. Dengan laki-laki. Bang Zuma, Bro Zuma. Hai, Kalau memalukan. open cam mah bisa aja kalau tebang ecap mah. Tunjukin harus. Mana cobanya? Mana? Anda open cam, Kalau tunjukkan mereka ke buka saya data, kata di open sundalnya itu dong. mana. Sebelum saya tunjukkan biji pelernya seperti open keledai dong, apa Bang. biji Karena pesundal Israel. Ya. Bro Zuma. Buah dadamu di jama-jama Gimana itu nih, Bani Nat, kayak Israel. gini, Nat? Chaos kayak gini, Gitu Nat. loh. Aduh, kok Panik kayak biasa. gini? Kalau udah panik begini biasa. Kok panik, Bung? Saya minta kepada Herdi Open tuduhannya aja, bahwa open. Arab itu pesundal. Open cam lah.
tunjukin datanya gitu loh. Aduh, pusing. Sulit sekali sih. Matikan suaranya. Oke, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Ya, inilah pentingnya kita belajar ya. Dikiranya mungkin ya, jadi dikiranya mungkin kita umat Islam itu mudah dimodoh-modohin gitu ya. Insya Allah ya, selama kita masih ada, kita akan mengkanter semua tuduhan yang kemudian mereka sampaikan kepada kita umat Islam. Saya di-kick ini udah berapa kali, saya udah bosan ngemis-ngemis naik lagi ke atas. Yang penting saya udah nyatakan kebenaran itu, bahwasanya tidak ada di dalam original teksnya dikatakan Arab itu pesundal. Coba kita lihat ya teman-teman. Di dalam bukan original teks, bukan. Sebenarnya bukan original teks. Kenapa? Karena kitab yang mereka katakan Torah itu sudah tidak bisa ditemukan. Tetapi dari perspektif bahasa-bahasa yang ada, kemudian mereka terjemahkan ke dalam bahasa Ibrani. Sehingga di situ dikatakan say, ya, say di situ terdiri dari huruf sin, alef dan yo. Ya, ada huruf yod, jadi di situ dibaca say, artinya mengangkat. Lalu kemudian enayik, ada huruf enayik di situ, ada huruf ayin, kemudian ada huruf nun dan juga ada huruf fa ya sebenarnya ya, huruf ka sofit ya, merujuk kepada anayik itu matamu. Lalu kemudian al di situ terdiri dari huruf ayin ya, huruf ayin. Kalau kita di dalam bahasa Arab itu hijaiyah itu ain ya, di situ ayin dengan lamet artinya ke. Lalu kemudian dikatakan Sefayim. Sefayim itu artinya ketinggian yang sunyi. Sefayim terdiri dari huruf sin, fe, yod dan juga mim sofit. Lalu kemudian urai. Urai itu maksudnya dilihat atau melihat ya. Dilihat atau melihat, terdiri dari huruf huruf faf tapi dengan tanda baca u ya, nikutnya u. Lalu kemudian huruf res dan alif dengan yod. Urai artinya itu, urai artinya dan dilihat. Di situ tidak kita temukan bahwasanya bangsa Arab itu adalah bangsa pesundal. Gak ada. Adapun perkataan yang mengatakan sukabet dari huruf sin, kaf, lamet, bet dengan taf, itu tidak ada kata pesundal. Cuman dikatakan, apakah kamu pernah berbaring? Sukabet. Apakah engkau pernah berbaring? Ya, itu juga berbaring itu kan artinya beristirahat, terlentang, atau meluruskan kaki, meluruskan badan. Nggak ada kata pesundalnya. Sukabet, apakah kamu pernah berbaring? Lalu kemudian oleh derakhim, jalan. Ya, apakah kamu pernah berbaring oleh jalan? Lalu yosabeta atau yasabat atau yasabt. Ya, apakah kamu pernah berbaring oleh jalan? Kamu telah duduk lahem untuk mereka. Ka'arabe artinya seperti orang Arab. Apakah kamu pernah duduk untuk mereka seperti orang Arab? Terus dikatakan bamidber, di hutan ya. Bamidber itu di hutan belantara atau hutan belukar gitu ya, hutan belantara lah ya. Lalu dikatakan watahanifi, dan Anda telah tercemar eres, tanah atau bumi. Anda tercemar oleh tanah atau bumi. Lalu dikatakan bisnutayik, dengan pelacur Anda dan kejahatanmu. Nah, tidak ada kaitannya dengan bangsa Arab itu dengan pelacur yang tadi. Justru yang dikatakan mereka yang bersama dengan pelacur dan bersama dengan kejahatanmu. Bisnutayik di situ terdiri dari huruf bet, kemudian sayin, kemudian nun, kemudian faf, kemudian taf, kemudian yod, kemudian fa sofit. Bisnutayik ya, kap sofit, bisnutayik artinya tanah dengan pelacur Anda.
kamu dengan pelacur kamu. Dan dikatakan lagi di kata terakhir, dua kata terakhir, fat, bet, res, kemudian ayin, kemudian taf dengan huruf kapsofit. Ubara atek, dan kejahatanmu. Jadi sama sekali tidak ada tuduhan bahwasanya bangsa Arab itu bangsa pesundal. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah, ya. Nah, inilah hebatnya si Herdi ini ya, teman-teman sekalian. Ya, dia betul-betul penyesat yang sangat luar biasa ya. Dikiranya kemudian kita itu orang Islam itu, oh nggak ada yang bisa sedikit. Saya nggak bisa bahasa Ibrani jujur. Saya belum bisa bercakap bahasa Ibrani. Tapi paling tidak saya bisa membaca bahasa Ibrani. Saya bisa sedikit mengartikan bahasa Ibrani. Kenapa? Karena saya masih proses belajar. Tapi paling tidak saya belajar, saya bisa baca dibandingkan mereka, kan gitu. Nah itu dia. Jadi teman-teman sekalian, kita dua kali sudah di-kick ya, pernyataan-pernyataan yang kemudian diurai oleh saudara Herdi dan teman-temannya. Sementara kalau kita melihat di dalam kitab mereka ya, bagaimana kemudian mempertontonkan dalam kitabnya ada kata santa. Santa itu artinya bersundal. Siapa yang bersundal? Coba kita lihat dalam Kejadian 38 nomor 24. Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkan kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal lizunim, ya, lizunim. Saya jadi ngeri kalau membahas ini ya. Di situ dikatakan, aduh, luar biasa lah. Bahkan dikatakan di dalamnya bahwasanya Tamar kalateka menantumu figam khine hara mengandung anak liznonim dari persundalannya Peomer, dan ia berkata, Yehuda hotsi uha, bawalah dia petirasep petisaref, dan dia akan dibakar. Sundal persundalan Tamar. Jadi ya kita jangan ini ya, jangan memperdalam kata-kata seperti ini. Jadi kalau dikatakan wah, kata-kata sundal bagi orang-orang Yahudi dalam kitabnya mereka itu parah. Belum lagi, inilah anakku, anak gadisku, dan juga menantuku, ambillah perkosalah dia sesuka hatimu. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Oke, sahabat-sahabat sekalian, saya kira cukup materi pembelajaran kita pada malam hari ini ya. Kiranya Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Tapi yang jelas pasti dengan pembahasan ini saya harus rela dibenci, harus rela kemudian dimaki, harus rela kemudian untuk dicaci, dihujat, dijauhi oleh teman-teman, khususnya orang-orang Kristen. Saya akan semakin dijauhi ya. Saya semakin tidak akan dinaikkan di komal mereka dengan tema-tema seperti ini. Dengan cara saya berdialog dengan seperti ini. Tapi mau kayak mana lagi gitu ya, kita harus menyelamatkan umat. Tadi kita melihat ada seorang yang mengaku memiliki umat, mengaku Islam, terus kemudian menghujat umat Islam, menghina umat Islam, kemudian menjilat ya teman dialognya dengan apa ya, mencaci maki gitu, mencaci maki ya, atau jangan-jangan nyamar gitu ya. Karena di Islam awam pun itu tidak pernah mengatakan bahwasanya saya punya umatku itu begini. Saya aja yang punya jamaah, teman-teman. Kalau mau dipikir ya teman-teman, saya itu salah satu pemimpin. Ini bukan mau membanggakan diri, nggak ada yang patut dibanggakan. Saya memimpin satu perusahaan yang dipercayakan untuk mengurus Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Kemudian yayasan saya pegang ada berapa yayasan. Saya tidak pernah merasa mereka itu dengan bahasa sehari-hari saya dengan mengatakan bahwa umatku, nggak pernah. Tapi ini ada orang yang kemudian mengaku Islam, maafkan umatku katanya, maafkan umatku. Loh, dia nabi apa rasul gitu. Jadi ya wajarlah kemudian ketika saya terpanggil untuk hadir di tengah-tengah mereka dan memberikan sedikit terapi ya kepada saudara siapa tadi itu, saya katakan tunggu aja Anda dibaptis dengan pola Anda yang, kalau Anda Islam sangat-sangat awam, kemudian kalau Anda itu nyamar ya justru akan membuktikan siapa sebenarnya ajaran yang senantiasa mengajarkan kebusukan, kebulsikan, kebohongan, khurafat
ya, dan juga ajaran-ajaran yang sifatnya mewakili ajaran setan yang mengajarkan manusia untuk jauh dari Allah. Lalu kemudian datang Herdi membahas tentang hukum Torah digambarkan kepada umat Islam. Mereka sampai kapan harus menutup diri bahwa hukum Torah itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk mereka. Lalu ketika dikatakan kebenaran itu dari Israel, lah berarti kami harus mendengarkan orang Israel. Berarti kita umat Islam harus mendengarkan Yesus, bukan mendengarkan Kristen yang datang dari Belanda, yang datang dari Portugis, yang datang dari Barat. Kita harus mendengarkan dari Yerusalem. Berarti kita dengarkan dari orang Yahudi kan, kebenaran dari Yahudi. Ya udah, kami dengarkan Yahudi. Apa kata Yahudi tentang Tuhan pencipta langit dan bumi? Pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan makhluk menurut Yahudi. Ya dengarkan itu. Apa yang diterangkan kemudian oleh Yesus sendiri? Dia adalah nabi. Ya dengarkan, karena kebenaran itu menurut dia dari Yahudi, maka kita harus mendengarkan dari Yahudi. Jangan kita dengarkan dari Herdi. Herdi itu bukan Yahudi. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya kemudian untuk tampil di tengah-tengah antum semua. Kiranya apa yang kita lakukan ini ya membawa kebaikan kepada agama kita khususnya, dan kita sebagai anak bangsa juga jangan mudah terpancing ya. Cukuplah dialog agama ini menjadikan kita memahami dan mengukur ya, menakar sejauh mana kebenaran agama kita. Kita berdialog bukan untuk menjadikan bahan untuk terjadinya satu insiden yang merugikan kita sebagai anak bangsa, untuk mencederai bangsa kita, bukan. Tetapi dialog ini dibangun supaya orang-orang yang menggunakan akal itu bisa menerima kesempatan untuk mendapatkan hidayah, dan teman-teman yang goyang imannya dikarenakan serangan-serangan dari seberang itu bisa kuat kembali menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperkokoh akidah Islam. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.